di hati saya nyadar bahwa saya ini bukan saya gitu. Terus kesurupan itu saya pengennya tuh membunuh suami saya, Pak. Somadani jagat duk mungup-mungup sepucuking bukir sumerang bang sumirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho miwasih milasani Gusti Kang Maha Agung ingkang prasasat hamba nyumilih mugi tansah tumedak lan tumantu kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula sumrambah kulawarga waradin sagung dumadi lestantun raharja. Selamat datang di Dua Sisi. Saya Arga Balarama. Menggali misteri memang sangat luar biasa dan tidak akan habisnya hingga alam suralaya. Hari ini kita bertamu di salah seorang narasumber yang luar biasa. Beliau Mbak Sophie memiliki pengalaman hal-hal gaib dalam kehidupan serta misteri. Maka dari itu kita simak kelanjutannya. Selamat malam, Mbak Sophie. Ya, malam Mas. Terima kasih, kami dari tim Dua Sisi sudah dipersilahkan bertamu di rumah Mbak Sophie. Ya. Menarik untuk disimak ini Mbak Sophie, karena memiliki pengalaman tentang hal-hal yang bisa dibilang alam metafisika dan gaib pajak. Mungkin bisa diceritakan dari pengalaman Mbak Sophie sendiri. Silahkan. Awalnya sih kayak saya nggak tahu Mas kalau ada sesuatu yang aneh ya. Cuman suami yang menyadari. Dia ngeliat tuh dari gerak-gerik, terus dari raut muka tuh katanya ada yang beda. Terus kalau dilihat tuh ini bola kelopak mata itu ada hitam gitu. Terus suami tuh inisiatif diruqyah. Diruqyah? Iya. Terus diruqyah di rumah sini itu malam sekitar jam 9-an itu yang ruqyah itu orang 6. Orang 6. Saya suruh duduk ngadep kiblat. Habis itu duduk kayak gini ya. Terus atasnya tuh kain kafan dipegangin orang 4. Terus Pak Kiai itu kan ya sambil baca-baca ya. Sambil mungkin air udah dimantra, dibaca-bacain ya sama kasih kembang. Itu dijapratin di atas kepala. Maksudnya di atasnya kain kafan. Itu pertama saya biasa kayak gini. Di pertengahan tuh napas mulai sesek. Terus kaki tuh enggaknya kayak gimana sih, kayak ada yang gerakin gitu. Dalam hati juga, oh begini ya gitu. Ini langsung gerak begini. Terus saya tuh teriak suara gede kesurupan, tapi di hati saya nyadar bahwa saya ini bukan saya gitu. Terus kesurupan itu saya pengennya tuh membunuh suami saya, Pak. Jadi kayak seolah nih saya ngomong kayak gini tuh dia juga ada di sini gitu loh. Yang itu cuekin aja. Iya, saya merinding gitu. Itu gede banget. Yang nggak tahu itu maksudnya kiriman atau emang apa, saya nggak ngerti. Terus ya kuntilanak itu juga sering, tapi ya alhamdulillahnya ya sebagian orang sih percaya mangga ya. Mbah saya kan emang udah nggak ada, jadi sebagian orang yang ngobatin itu ngomong alhamdulillahnya saya itu dilindungi sama mbah saya. Jadi iya, mbah saya yang udah nggak ada gitu. Kalau orang Jawa bilang kan luhurnya, dilindungi nama luhurnya kayak gitu. Biasanya ya kalau makhluk seperti itu di dalam Pak mengetahui itu dia ngomong apa aja itu, maunya itu apa seperti ya macam-macam sih. Ada yang pengen rumah tangganya hancur, ingin suami saya pokoknya rumah tangga hancur. Soalnya kalau ada yang masukin saya kan ingin bunuh suami saya nyekek, itu ada yang kayak gitu. Terus ada lagi satu itu kasihan sama saya nyampe nangis-nangis,
Itu siapa itu? Yang tadinya mihak orang yang nyuruh, tapi akhirnya ya ada yang ngobatin, terus diajak komunikasi, akhirnya dia balik, maksudnya jadi mihak yang kesini gitu. Dia bilang, saya kasihan nama mbak ini, selama ini saya disuruh buat masukin saya, roh saya katanya diambil terus diganti setan itu selama ini. Jadi gini loh, saya diiniin orang, saya nurut, tapi dalam hati saya tersiksa, berontak gitu. Itu kalau dikirimin itu yang berasal dari berbagai daerah banyak itu Pak? Banyak. Soalnya ngomong sih. Kalau setahu Pak dari mana aja itu Pak? Ya Jawa Timur ada, Jawa, terusnya daerah sono adalah Mas, nggak perlu disebutin namanya ada gitu. Tapi sampai hari ini apakah masih ada yang sering berseliweran? Ada, saya berasa masih ada, cuman ya banyak yang bilangin obatnya tuh di diri sendiri gitu, jangan terlalu fokus ke situ gitu. Nah kemudian kejadian yang jaga untuk di rumah Mbak sendiri Banyak. ditemui apa ini? Sudah ceritakan? Pas saya sebelum diruqyah malah ya, yang sering ngelihat hal-hal aneh di sini tuh seringnya tuh saya. Dulu saya kan ini rumah saya beli udah jadi ya. Oh udah jadi. Ya. Misalnya dulu nih ya saya duduk di sini. Ini kan lemari tadinya nggak di sini, saya duduk di sini. Tuh sering kayak lihat orang jalan gitu di sini di tengah situ. Misalnya saya ngadep ke sono gitu kan, nyamping gitu, kayak ngeliat orang santai dilihatin nggak ada, terus di sini di garasi sini kayak gitu juga. Ya jadi kayak bayangan orang jalan Mas, tapi itu diperhatiin tuh nggak ada apa-apa. Terus ada lagi pagi-pagi saya nyapu kan, tuh di depan pintu situ itu ada tanah naruhnya tuh kayak orang ngerokok itu yang linting itu, tahu kan, panjang gitu. Itu tanah saya nggak ngerti itu orang sengaja tujuannya apa juga nggak tahu. Terus ada lagi pocong Mas di halaman situ di depan ada 4 tuh gedenya beda-beda. Pertama gede, kecilan lagi, kecil lagi. Itu juga saya padahal di sini lagi rame banyak, lagi ada acara. Tapi yang lihat saya. Pocongnya berjejer atau dia pecah-pecah? Berjejer 4, jejer gini. Tapi gedenya kan beda-beda, diurut gitu. Apa dia komunikasi juga sama Mbak? Itu sebelum saya diruqyah, jadi belum tahu. Iya, kemudian untuk pernah coba nggak barang-barang aneh gitu bisa diceritakan di rumah ini, rumah barang-barang yang aneh ditemukan apa-apa gitu di itu depan yang pas mau masuk ke rumah pernah kan ada ketemu telur apa sih, telur banyak itu ya di situ. Terus jarum itu ada kondisi di depan dicandelkan atau di geletak, tadinya mungkin mau dipecahin tapi nggak pecah, di dekat jembatan yang mau masuk ke rumah. di dekat jembatan. Terus habis itu kan di sini kan ada mujadahan malam, terus yang mujadah itu bilang tuh ada gambar di sana gitu. Terus dicari di dekat pot itu ada foto saya, tapi di foto itu mukanya tuh kayak udah diituin pakai kuku gitu loh, ada garis-garis gitu kayak gitu. Terus pas barengan ada ketemu pocong itu juga ketemu jarum di situ Mas, 9. Dibungkus apa itu? Jarum pada ngeletak. Duit juga tadinya sering pada ngeletak duit, nggak tahu 2.000, 5.000 itu kalau pagi sering di depan situ. Diambil. Tadinya awalnya kan nggak tahu. Gitu. Awalnya Nggak tahu. Kalau benda-benda yang ditanam mungkin apa? Pas saya kesurupan, itu kesurupan lagi yang positif, itu tahu di depan tuh ada yang naruh gitu kan. Saya berontak minta keluar,
Terus di situ saya kaki tuh gali tuh persis cangkul, cepet banget itu nyampe dalam, bisa gitu. Itu ketemu potong-potongan tulang. Potong-potongan Tulang, tapi kecil, nggak tahu sih tulang apa. itu banyak ya. Gitu. Nah, kemudian ada ini yang janggal waktu proses kesurupan itu menjumpai apa saja peristiwa-peristiwa di alam bawah sadar dari Pak Sofi. Ya, yang positif sih gini ya, misalnya lagi pemasukan yang positif, saya sih senang malah kalau pemasukan yang positif. Jadi misalnya sampean nih ya, aku bisa ngeliat nih sampean tuh yang padahal baru ketemu pertama kali, itu saya langsung bisa tahu sampean masih udah nikah apa belum. Ini misalnya pakai barang nih, maaf ya, ini barang tuh murni nggak ada apa-apanya, apa tujuan buat apa saya tahu. Terus ini yang sampai sudah sakit ngerasain apa, itu juga saya tahu kalau pas yang rasukin saya tuh positif. Misalkan dia berkomunikasi sama Mbak Sofi gitu Ya, nah kalau misalkan kerasukan yang agak negatif gitu Pak, ya dia minta itu apa? Atau dia nggak bilang disuruh siapa? ya pernah sih bilang disuruh siapa, pokoknya pernah bilang bahwa nggak boleh ada yang memiliki aku kecuali seorang lah. Gitu Iya. ada gitu. Termasuk suami saya nggak boleh. Terus ngomong lagi siapapun yang ngobatin saya itu harus mati, itu juga pernah ngomong kayak gitu. Siapanya bilang gitu. Ya pernah. Tetapi sejauh ini makhluk yang negatif seperti itu apakah sudah sebagian besar dipindah atau terbakar atau bagaimana Pak? Kalau aku sih merasa masih, Mas. Cuman saya tuh sekarang, mungkin kalau dulu kan belum ngerti caranya gimana menghindari. Kalau sekarang kan udah bisa lah agak memahami ya. Kalau tak fokusin mikirin itu, inget hal-hal itu udah langsung mau masuk. Jadi langsung pikiran itu tak alihin gitu. Kalau pas berasa mau masuk, ya istighfar sama tak alihin pikiran. Jangan fokus ke situ gitu. Hal yang paling mengerikan saat peristiwa Pak? Apa ya? Saya kesurupan berhari-hari, sampai 4 hari nggak makan. 4 hari? 4 hari nggak makan. Awalnya bagaimana? Awal ya niatnya si suami saya mau ngobatinnya. Itu mungkin di situ ada perlawanan mungkin dari makhluk itu. Tapi juga itu bergantian sih yang masukin, cuma itu 4 hari. 4 hari. Jadi misalnya nih kesurupan ntar keluar, yang nyurupin itu keluar, saya udah langsung letak, soalnya 4 hari itu nggak makan. Itu hanya satu sosok saja atau Banyak. dan ada tahu dia masuk? Ada tahu itu saat masuk ke tubuh Mbak Sofi? Tahu, saya tuh misalnya mau dimasukkan tuh berasa napas itu ngos-ngosan, kenceng gitu, jantung tuh duduk gitu, berasa. Dan rata-rata yang memasukin itu juga suruhan ya Pak? Sebagian ya. Sebagian. Ya, bisa. Kemudian Mbak Sofi, kalau biasanya barang-barang yang sudah digali itu dibuang Pak atau masih disimpan? Buang sih ya. Kalau itu kan saya nggak ngurusin lah, kan ada yang tadinya ngobatin saya kan langsung nginiin kan, buang. Dalam 4 hari tidak makan, tapi juga ada di alam bawah sadar masih tahu kalau saya sedang di. Tahu Mas, saya juga ngerasain sakit, soalnya gini loh. Sakit? Iya, pas saya kesurupan itu saya tuh gimana ya, saya tahu lagi kesurupan, diobatin pun tahu. Terus saya ngerasain itu tuh, saya kayak melihat gitu loh. Saya minta tolong, itu tolong roh saya itu di dalam botolnya itu dibungkus kain kafan, tolong itu, minta tolong gitu. Saya di situ nangis, tapi
Saya itu ngerasain sakit, Bapak. Itu saya tuh lagi sakit, saya ikut ngerasain sakit. Ya, pernah juga saya ngerasain itu, ini jempol saya, tangan sama kaki, itu tuh kayak melihat itu diikat pakai benang putih, diikat begini loh, jempol-jempol semua. Itu saya ngerasa jempol itu sakit, Bapak. Ngikatnya tuh kenceng banget. Gitu. Dan saat jempol itu dilepas juga Anda merasakan setelah sudah dilepas pun saya masih kesakitan, bekas-bekas ikatannya yang kencang banget itu. Orang saya tuh ngerasain waktu itu kayak gimana sih, kayak benar-benar mau nyampe segini umur saya gitu, saya nyampe minta tolong, saya udah nggak kuat, tolong gitu. Nah, kemudian Mbak Sophie, terkait dengan kadil, nah kadil itu siapa? Ya, si dalam kejadian kemarin itu pertamanya itu suruhan orang. Itu tadinya negatif, terus sama yang ngobatin saya itu kan diajak komunikasi gitu. Akhirnya dia tuh baik. Ya itu yang akhirnya mihak ke saya, katanya kasihan kayak gitu. Terus kalau aku lagi dimasukin dia itu, soalnya dia kan sekarang di kali, di sungai. Jadi dia tuh ngerasa kedinginan, kaki nggak mau nampak. Biasanya kalau kayak gini ditumpangin gitu. Dia cerita kalau dia tuh dulu, dia kan orang daerah sana ya, cerita dia matinya itu dibunuh, dibuang ke kali gitu. Maksudnya dibunuh, terus orang tuanya pun sampai sekarang nggak tahu. Aku kalau lagi cerita itu ya ikut nangis gitu, bahwa aku tuh ya dia gitu, memiliki persepsi yang sama. Iya, kayak gitu. Luar biasa. Nah, kemudian dari proses yang begitu berat, mengalami berbagai masalah di tangan, sampai sekarang sudah agak berat gak sih melepas semua itu? Berat banget, Mas. Alhamdulillah, maksudnya kayak suami saya tuh sabar ya ngadepin. Ya mungkin dia juga kadang ngerasa capek, soalnya kan udah ngobatin kemana-mana. Kalau ngobatin kan bukan cuma tenaga ya Mas, materi mungkin sampean juga tahu. Makanya sekarang ya itu saya lawan seperti yang tadi tak bilang kan, pikiran sendiri, dari diri sendiri, itu aja. Berarti kuncinya memang positive thinking. Ya. Tetapi kalau sudah fase normal ini, udah nggak ada kiriman barang-barang seperti itu kan Pak? Tapi kan sebenarnya masih ada, nggak tahu sih maksudnya masih dikirim apa yang, tapi masih ada, saya berasa masih ada. Gitu ya Pak Sophie, terima kasih banyak sudah memberikan kami pengetahuan tentang hal-hal gaib. Bahwa di dunia ini kita juga berdampingan, tinggal mau naluri kita mau yang positif atau negatif. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama ya Mas. Buat saudara-saudaraku, begitulah tadi sekelumit kisah sekabur sirih dari beliau Mbak Sophie, menjadikan kita renungan, kemudian resapan yang luar biasa, memetik nilai-nilai yang positif dan membuang nilai-nilai yang negatif. Dan jangan lupa buat teman-teman pecinta dua sisi misteri, tetap konsisten dan selalu hubungi nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Jika kalian memiliki kisah misteri, bisa datang di studio Dua Sisi. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.